Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-15 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang terjadi sepanjang seminggu terakhir, di mana seminggu terakhir ada banyak berita menarik, banyak berita yang dianggap penting terutama dari sisi ekonomi di Amerika sana yang menakutkan bagi sejumlah orang dan juga terbukti lucu bagi banyak orang yang lain kayak gitu. Jadi kita akan bahas tentang inflasi, lagi sedikit tentang resesi, dan juga saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para penonton setia yang sudah beberapa podcast terakhir belum sempat saya jawab. Saya akan meluangkan waktu lebih untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi judul dari podcast kali ini dikasih nama suku bunga udah, resesi udah, crashnya nggak jadi kayak gitu karena kita tahu memasuki bulan Juni, Juli, kayak gitu. Nah nanti juga tentunya Agustus, September kayak itu ada banyak komentator dan dukun-dukun saham yang membahas tentang market crash karena inflasi, karena resesi, karena suku bunga dan kecap-kecap lainnya yang udah kami katakan tidak selama dari bulan kapan juga kami katakan nggak akan terjadi crash dan sampai akhir Juli ini belum terjadi crash. Enggak terjadi crash dan cuma kita akan bahas lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini dan gimana kondisi IHSG saat ini seperti itu. Oke, mari kita mulai. Hukum kebebasan bandar dan hukum tertinggi kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, langsung aja. Jadi ini berita penting yang terjadi minggu ini, di mana hari Kamis kemarin itu resmi hari Rabu malam di Amerika, Kamis di dini hari di Indonesia, resmi The Fed naikkan suku bunga 75 basis point dan kalau bagi Anda yang pernah ingat komentar-komentar dari para komentator saham mengatakan suku bunga naik itu bahaya banget gitu, bahaya, asing bakal kabur semua dari Indonesia, IHSG bakal hancur, bakal market crash dan lain-lain kalau suku bunga naik. Tapi kenyataannya jangankan di Indonesia, di Amerika aja ketika suku bunga naik 75 basis point, Dow Jones-nya langsung naik signifikan dan besoknya bursa-bursa Asia juga naik signifikan termasuk IHSG dan investor asing pun masuk ke IHSG pada hari Kamis. Jadi fakta-fakta itu menunjukkan, membuktikan dengan jelas bahwa semua teori-teori itu sebenarnya nggak ada faedahnya dan nggak ada kebenarannya sama sekali karena bursa kita diatur oleh hukum kebebasan bandar. Yes, memang ketika suku bunga naik, investor asing boleh jualan, boleh menjatuhkan IHSG, yes, asing mah bebas, bandar mah bebas, tapi kebebasan yang sama bisa digunakan asing untuk masuk ke IHSG, naikin harga saham dan lain-lain karena bandar mah bebas, asing mah bebas. Itu yang harus dipahami bagi para investor, bagi para trader. Yes, ini nggak perlu dipahami oleh para komentator saham yang goalnya adalah nulis berita, buat konten, setelah heboh, setelah didengar orang, tujuannya udah selesai. Benar atau salah, tinggal revisi lagi. Jadi suku bunga dalam 4-5 bulan terakhir, suku bunga Amerika naik 4 kali. 3 kali IHSG naik, 3 kali Dow Jones naik, 3 kali IHSG naik pada kenaikan suku bunga ini, sekali IHSG turun. Jadi sebenarnya kalau komentator saham itu mau fair, dia bilang menurut histori, menurut pembelajaran bahwa kalau suku bunga naik, IHSG akan naik. Itu kalau mau fair. Karena 3 kali naik, sekali turun. Cuma kalau dia ngomong kayak gitu, dia harus pikir ulang. Harus mikir ulang. Wah, kok bisa ya? Alasannya apa? Karena dulu waktu dia masih kuliah dulu diajarin kalau suku bunga naik, kata dosennya. Jadi bukan kata bandar yang menentukan harga saham, kata dosennya, kata bukunya harusnya berdampak jelek buat bursa saham. Itu teori jadul yang nggak dipakai lagi oleh bandar saham di bursa kita. Ini saya saya bilang menolak lupa ini di Instagram kami, menolak lupa. Dow Jones terbang, IHSG langsung naik ketika suku bunga dinaikkan. Ini hari Kamis. Hari Jumatnya lebih heboh lagi.
dikatakan pesta penyambutan. Jadi bursa Dow Jones kembali naik, bursa Eropa naik, Dow Futures naik pada paginya. Ketika Amerika GDP-nya dilaporkan, PDB-nya dilaporkan dan turun 0,9% di kuartal 2 dan resmi dan secara teori Amerika dikatakan masuk dalam resesi. Ingat waktu itu ada juga pembahasan katanya kalau inflasi naik, resesi naik, market akan crash, itu juga nggak ada buktinya. Saya banyak dibully, banyak didebat ketika saya bilang nggak ada urusannya ekonomi sama bursa saham. Nggak ada, sudah putus. Kenyataannya sekarang kita lihat ketika resesi adalah salah satu indikator terburuk dalam ekonomi makro, ekonomi suatu negara, dan Amerika adalah negara dengan ekonomi yang paling diperhatikan. Dow Jones naik-naik aja. Kayak gitu. Kenapa saya bilang juga kan, bahkan di November tahun 2020 lalu, ketika November Indonesia masuk resesi, IHSG mengalami kenaikannya terbesar dalam 10 tahun terakhir, dari bulan November 2020. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi memang bisa selalu dihubung-hubungkan. Kayak. Jadi kalau Anda tanya komentator saham, kenapa suku bunga The Fed naik, IHSG malah naik, Dow Jones malah terbang? Kenapa? Jadi komentator saham udah diajarin cara ngelesnya, cara ngecapnya. Dia bilang, karena sudah sesuai ekspektasi. Bahkan di bawah ekspektasi memang sudah dikira nih. Makanya sell on news atau buy on news, inilah intinya, karena sudah diprediksi. Jadi selalu ada kecapnya. Kalau hari ini diturunin sama bandarnya, tuh benar kan suku bunga naik, IHSG turun. Sesuai dengan teori. Jadi semuanya akan disesuaikan sama teori, itulah teori. Anda baca buku di ini, teori ekonomi lah, saya nggak bisa bahas teori kedokteran dan lain-lain, saya nggak pernah belajar, tapi teori ekonomi itu Anda akan mencoba menjelaskan. Bukan memprediksi masa depan, kayak gitu. Mencoba menjelaskan kenapa naik, kenapa turun. Kalau naik ini, kalau turun ini. Jadi teorinya sudah lengkap. Nggak perlu dirubah, nggak perlu nggak ini kok udah, kalau suku bunga naik, IHSG naik ada penjelasan, suku bunga turun, IHSG turun ada penjelasan. Cuman seharusnya yang saya agak kurang suka adalah teori yang buat seru-seruan anak kuliah itu dimanfaatkan untuk nakut-nakutin investor retail yang sebenarnya harus membuat keputusan terhadap portfolionya. Itu yang nggak fair. Jadi semuanya harusnya Anda boleh bahas inflasi, boleh bahas resesi, boleh bahas apapun tentang ekonomi sesuai teori ekonomi, diakhiri dengan kata tapi Bandarma bebas. Meskipun resesi, IHSG bisa naik, bisa turun. Bandarma bebas. Harusnya semua diakhiri kata itu. Anda boleh tarik garis ini buat indikator, harus diakhiri dengan kata tapi Bandarma bebas. Garis ini bisa jadi support kalau Bandar mau, kalau Bandar mau mantulin, kalau mau jebol jadi resisten karena Bandarma bebas. Harusnya seperti itu. Cuma karena kalau dianggap kalau nggak diakhiri dengan kata Bandarma bebas, mengendorse analisa bandarmologi yang seharusnya dikurangi, jadi nggak disebut kata-kata itu. Kayak gitu. Menariknya lagi, pembahasan lain sekaligus pembelajaran adalah ketika resesi ini bosnya The Fed, Powell mengatakan US not in recession. Padahal how we define recession itu kalau ada 2 consecutive quarters of economic contraction measured by GDP sederhananya. Jadi kalau GDP-nya 2 kuartal berturut-turut turun, itu dikatakan resesi. Itu teori di buku ekonomi juga. Selama puluhan tahun teori itu yang dipakai. Tapi sekarang bos The Fed bilang, enggak, kita enggak resesi. Walaupun kuartal pertama 2022 ekonomi turun 1,6%.
di kuartal 2 kemarin turun 1,9%. Tapi bukan resesi. Yes, turun 2 kali berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut. Tapi dia bilang, tapi kali ini nggak resesi. Kenapa? Dia buat teori baru. Menurut saya resesi itu harusnya gini. Bebas. Wong gua yang ngomong, ya bebas dong. Kayak gitu. Jadi itu hanya ini aja. Dan sebenarnya ya, kalau Anda mau fair, bagi orang-orang seperti ini, bagi orang-orang hebat, penting yang bukan komentator saham atau dukun saham, sebenarnya resesi atau enggak penting. Ini cuman urusan politik. Ini cuman urusan investor-investor yang nggak paham, komentator saham. Kenapa? Karena pertama, resesi ini menggambarkan, tadi kan dijelaskan, penurunan GDP dari kuartal 1 2022, Januari sampai Maret, dan kuartal 2 2022, dari April sampai Juni. Sekarang kita udah di tanggal 30 Juli. Dan dikatakan, dulu kita resesi. Jadi kurang lebih sama. Jadi kayak ini ya, kayak idealnya Anda kena COVID, tapi belum dites. Jadi Anda batuk-batuk, Anda pegal-pegal, Anda sesak napas, Anda serumah Anda jadi batuk-batuk, pegal-pegal, sesak nafas. Anda sudah terjadi itu selama 2 minggu, 3 minggu. Anda dites, Anda di antigen atau di PCR 2-3 minggu lalu, tapi hasilnya baru keluar sebulan setelahnya. Itu yang terjadi kan, resesi itu datanya keluar minggu ini, hari Jumat ini. Mengatakan resesinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ditesnya di akhir bulan Juli, terus dibilang resesi. Sama kayak Anda udah kena COVID 3 minggu, udah pegal-pegal, udah itu ngelawan maut, udah semua sakit, udah semua obat dimakan, segala macam dilakukan. Nanti di akhir Juli dibilang, situ kena COVID. 2 bulan lalu situ kena COVID. Sekarang sih mungkin udah sembuh. Terus langsung berita, Pak Arga kena COVID 3 minggu yang lalu. Kalau Anda berita COVID kok konyol, terus ngapain dibahas? COVID-nya kapan? Sekarang kapan? Kan yang penting sebenarnya sekarang. Bukan resesi. Sama aja, bisa juga keluar breaking news. Bulan November tahun 2020, Indonesia masuk dalam fase resesi. Dikabarkannya bulan Juli 2022. Terus urusannya apa? Gunanya apa data itu? Nggak ada. Bahkan Jerome Powell juga mengatakan apa urusannya itu, yang penting kita ke depan. Dan memang benar. Kalau orang pembuat kebijakan, orang yang ngurus ekonomi, memang benar itu. Cuman memang heboh. Teori-teori kecap-kecap itu di-highlight, diangkat, mendatangkan kekhawatiran, sesuatu yang sebenarnya lucu. Toh nggak ngefek. Toh hanya karena 2 kuartal jadi resesi, nggak mengatakan bahwa kalau kuartal pertama resesi, kuartal kedua resesi, hari ini ekonomi harus hancur. Nggak ada, itu dukun yang ngomong gitu. Hari ini market harus crash, nggak ada, itu dukun yang ngomong gitu. Nggak ada teori seperti itu, karena teori hanya menjelaskan masa lalu, membahas, menteorikan masa lalu, tidak mengatakan masa depan. Masa depan itu ada yang ngatur masing-masing. Harga itu ada bandarnya masing-masing. Mau harga ayam, harga saham, harga batu bara, semua ada bandarnya masing-masing. Tindakan mereka itulah yang bisa menyebabkan resesi ke depan atau pemulihan ke depan. Itu yang kami bahas di podcast. Di Market Outlook kuartal 3, kuartal 4 itu semester 2 tahun 2022 yang 2 minggu lalu. Itu yang kami bahas. Kedepannya gimana nih? Tindakannya apa yang penting terjadi untuk ekonomi pulih? Karena resesi atau enggak, kemarin nggak ngefek, nggak merubah apa-apa. Harga minyak goreng nggak jadi turun karena 2 bulan lalu, untuk 6 bulan lalu resesi nih, turun dong minyak goreng hari ini, apa urusannya? Tukang minyak goreng bilang ini minyak gua, lo nggak mau ya nggak beli, kayak gitu. Dan kondisi IHSG sekarang kalau Anda lihat malah cenderung bergerak naik.
Sesuatu yang kita khawatirkan di pertengahan bulan Juli lalu, ketika IHSG asing terus jualan, Anda lihat di sini kan, asing terus jualan, IHSG terus turun. Sekarang asing cenderung sideways dan IHSG terlihat di markup, bergerak naik turun, terlihat di markup. Jadi ini kondisinya. Kalau asingnya nggak jualan lagi, IHSG di markup. Ini pun sempat kami bahas di podcast ini bahwa sebenarnya IHSG sudah turun, tapi memang kalau asing jualan IHSG akan terus turun. Tapi kalau asingnya berhenti jualan, nggak peduli resesi, inflasi, suku bunga, apapun nggak peduli, tentunya tekanan terhadap IHSG akan berkurang, sudah terbukti. Kalau per bulan Agustus nanti asingnya masuk triliunan lagi, IHSG akan naik, nggak peduli resesi, batu bara, suku bunga, Ukraina dan lain, nggak peduli. Kayak gitu. Itu yang oke. Langsung kita jawab pertanyaan. Mudah-mudahan dipahami tentang bahwa resesi itu nggak penting sebenarnya. Suku bunga itu nggak penting kalau Anda ngomong bursa saham. Kalau Anda ngomong deposito, suku bunga ya bisa penting. Kalau suku bunga acuan dinaikkan, deposito harus dinaikkan. Udah itu apakah deposito jadi ramai atau itu ya tergantung marketingnya, tergantung gimana nawarinya dan lain. Masih banyak yang menentukan. Oke. Pertanyaan ini saya menjawab pertanyaan. Apakah IHSG sudah bottom dan lanjut rally sampai akhir tahun? Ya pertama. Ya kita bicara fakta dulu. IHSG akan lanjut rally sampai akhir tahun kalau asingnya masuk lagi terus kayak dari awal tahun sampai bulan April. Itu yang harus terjadi. Jadi saya bukan orang tepat yang ditanya untuk ini, dan siapapun komentator saham, siapa inflasi, resesi bukan orang yang tepat ditanya karena gitu. Cuma kalau Anda berbicara sekarang di mana setelah asing jualan dia sideways dan IHSG naik, belum ada dua tanda. Tanda pertama asing harus masuk terus harga naik pelan-pelan. Itu ciri-ciri IHSG yang terus naik. Naik asingnya terus masuk seperti ini nih. Sekarang IHSG cenderung naik tapi asingnya nggak ngapa-ngapain. Itu secara teori foreign flow namanya markup. Ini bukan sesuatu yang membuat saya akan optimis bahwa IHSG akan terus naik sampai ini. Kalau Anda bilang sudah bottom, ya di sini bottom. Kenapa di sini bottom? Karena di sini naik. Kayak gitu. Ini udah bottom, udah naik. Kalau diturunin lagi sama asingnya, asing jualan lagi, ya bisa buat bottom baru atau kembali ke bottom. Itu kan sama, itu kayak kita ada di lantai 4 terus kita bilang, udah di atas kita, udah di atas. Di lift kita udah di atas, udah ada lantai 1, kita udah di atas. Tapi liftnya boleh turun lagi. Ya sekarang kita ke lantai 1 lagi. Jadi itu tidak menjelaskan masa depan. Bahas TRGU Pak, retailnya dikarungin terus pakai story IG. Saya belum bisa bahas, saya janji baru akan bahas nanti, mulai akan bahas lagi pergerakan bandarnya ya. Nanti di bulan Agustus. Saya nggak bisa bahas, ini masih tanggal 30 Juli. Oke, lanjut. Bang, bulan Juli udah kelar, ramalan dukun-dukun saham kalau market akan crash ternyata gagal total. Kira-kira sekarang IHSG aman dan bakal rally sampai akhir tahun atau perlu konsolidasi dulu? Jadi pertanyaan-pertanyaan gini istilahnya, yang salah siapa, yang suruh jawab siapa, kayak gitu. Saya nggak bilang bulan Juli market akan crash. Bahkan saya di market outlook kuartal semester 2 mengatakan kalau IHSG terus turun, prediksi saya IHSG kalau asing terus jualan, prediksi saya di kuartal ketiga ini IHSG sideways. Itu prediksi saya kalau saya ngedukun gitu. Berdasarkan bukan inflasi, berdasarkan foreign flow, saham-saham yang sudah murah dan minat beli investor retail yang terlalu kecil di 2 minggu yang lalu. Sekarang puji Tuhan udah mulai naik, dimana jadi asingnya bisa jualan lagi, IHSG mungkin bisa turun lagi kayak gitu. Cuman itu yang saya katakan, saya nggak mengatakan market akan crash. Bahkan ketika ada surprise back to work setelah libur lebaran pun saya mengatakan saya belanja kayak gitu. Saya jualan terus udah itu pas turun saya belanja. Dan pada saat itu turun pun karena asing jualan, jadi tetap sesuai sama teori. Bukan karena suku bunga dan lain-lain.
Karena kalau suku bunga harusnya kemarin turun lagi kan enggak, malah naik. Jadi kayak gitu. Jadi bukan saya yang mengatakan market crash, dan menurut saya ya jadi hanya karena ada yang mengatakan bulan Juli atau bulan Juni atau bulan Mei market nggak crash, market akan crash dan nggak crash, bukan berarti udah otomatis aman. Karena ini nggak terjadi apa-apa di bulan Juni. Asing jualan udah itu asing berhenti, asing jualan IHSG turun, asing berhenti naik, ya normal aja. Terus kalau Juli asing kalau Agustus asing jualan lagi ya turun lagi, simpel itu. Jadi fokuslah membaca pergerakan asing. Itu sebabnya bursa sampai repot-repot nutup mata investor lokal supaya nggak bisa lihat di jam market asing keluar masuk. Sepenting itu data itu sampai harus ditutup. Bursa nggak nutup data inflasi, resesi, suku bunga, laporan keuangan, nggak ngefek kayak gitu, nggak mengganggu bandar, nggak mengganggu ekosistem kayak gitu. Jadi saya nggak meramal turun, dan saya yakin Dukun akan membuat ramalan baru kok kayak gitu, karena itu memang membuat itu memang meningkatkan popularitas, menjadi pembahasan, mendatangkan ketakutan. Apalagi Anda tahu di Indonesia itu yang negatif-negatif lah yang viral. Yang negatif, dukun-dukun lah yang viral, itu karakter market Indonesia. Jadi jangan salahkan kalau itu dimanfaatkan seseorang untuk menarik popularitas. Tapi Anda sebagai investor, apalagi harus memutuskan buy atau sell, jual atau beli saham, tentunya jangan terikat sama yang gitu-gitu. Kira-kira IHSG udah aman, nggak ada hubungannya aman atau enggak? Kalau asing jualan Agustus akan nggak aman lagi, rally sampai akhir tahun tadi saya udah bahas, atau perlu konsolidasi dulu? Kalau IHSG sampai akhir tahun rally, menurut saya ada baiknya konsolidasi dulu, IHSG turun dulu, minggu depan, 2 minggu pertama di bulan Agustus ini kalau asing mau naikin ya, mau berhenti profit taking, idealnya turun dulu biar lokal-lokal bisa cut loss dulu, asing beli lagi. Di IHSG turun, baru itu kan disebutnya konsolidasi kan, IHSG turun dulu, turun lagi misalnya ke sini, terus asingnya mulai masuk, terus naik. Itu idealnya. Kalau ditanya apakah itu yang bagus kalau IHSG mau rally ke depan. Nggak harus seperti itu, asing bisa mulai bulan awal Agustus langsung borong 1 triliun IHSG terus naik, bisa. Cuman ya idealnya lah, secara teori atau biasanya lebih biasa terjadi seperti itu. Tapi tetap aja asing yang mutusin semua. Diakhiri semua teori diakhiri dengan bandar bebas. Apakah investor asing akan mengabaikan berita buruk resesi dan terus menaikkan IHSG? Ya puji Tuhan, mudah-mudahan kita aminkan aja, karena berita buruk itu berita masa lalu ya, kayak berita COVID yang saya bilang tadi. Berita kalau saya kena COVID bulan Mei lalu, saya kena COVID diberitakan sekarang, nggak ada relevansinya apa-apa buat masa depan. Jadi saya bahas di market outlook, saya bahas lebih penting harga komoditas turun kalau Anda mau ngomong ekonomi daripada ngomong resesi 1 semester terakhir dan lain-lain. IHSG 1 minggu terus naik, tapi dana asing rata-rata keluar terus, ada kemungkinan market koreksi. Iya, saya bilang kalau IHSG akan naik dengan baik ke depan, baiknya koreksi. Tapi kalau dibilang keluar terus juga enggak, karena faktanya asingnya sideways nih 2 minggu, malah cenderung agak naik sedikit. Kalau IHSG keluar terus susah asing naik kayak kemarin. Siklus kenaikan penurunan saham tiap tahun apakah sama Pak? Bulan ini naik, bulan ini turun. Kalau seindah itu semua orang cuan di bursa saham, terus bandar rugi. Nggak bisa seperti itu. Jadi nggak bisa dituliskan hari Januari naik, Desember turun, dan lokal tahu dan dibahas oleh dukun, dibahas di mana-mana dan benar semua seperti itu. Kalau gitu ekosistem bursa gimana? Kalau bulan ini semua lokal beli, bulan depan bandar harus naikin, terus bandar untungnya dari mana? Kalau memang ada patternnya gitu kan. Juli market crash, Agustus market naik, berarti di akhir Juli semua lokal beli. Kalau memang tiap tahun kayak gitu, nggak bisa seperti itu bursa saham. Pak, apakah untuk sekarang ini stock market 2.0 masih relevan? Ya sudah jelas kan. Sebenarnya ada 2 komponen utama tentang stock market 2.0. Pertama, bursa saham.
sudah putus hubungannya dengan ekonomi, itu terbukti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, itu selalu dibuktikan. Setiap podcast saya mengatakan itu dan selalu terbukti benar. Jadi itu komponen pertama stock market 2.0 di mana ekonomi sudah dihapus dari bursa saham. Komponen kedua adalah bursa saham jadi cenderung seperti lifestyle, jadi kekinian dan jadi pilihan tunggal atau salah satu dari sedikit pilihan digunakannya uang untuk penggunaan uang, aliran uang. Itu memang nggak terjadi lagi di masa stock market, bukan stock market 2.0-nya, di masa pasca pandemik sekarang, di masa endemik sekarang, di mana orang udah keluar lagi, udah jalan-jalan lagi, Instastory udah orang liburan lagi, dan lain-lain, udah ke mall lagi dan lain-lain. Dulu kan semua Instastory pembahasan orang, lifestyle orang beli saham. Itu komposisi yang luar biasa di stock market 2.0. Jadi menurut saya ya itu ada yang yes, ada yang masih berlaku, yang banyak penting itu ada bursa saham gak ada hubungannya sama ekonomi, itu selalu terbukti. Cuman memang kalau lifestyle kita sama-sama melihat memang udah enggak. Popularitas saham udah cenderung turun bersama investasi-investasi lainnya. Upal malah lebih ngeri lagi. Oke, lanjut. Inti podcastnya itu aja. Dari dulu kesannya mau bahas inflasi, suku bunga, krisis ekonomi, tapi kesimpulannya selalu sama. Nggak ada yang efek ke IHSG karena bandar bebas. Betul sekali. Ya memang ya realitanya seperti itu ya. Ngomong kan lebih baik saya bilang nggak ada efek daripada saya bilang inflasi efek, suku bunga efek, dan krisis ekonomi efek. Kenyataannya nggak ada efek sama IHSG ya. Kalau inflasi ada efek buat warga di luar sana ada, karena inflasi itu mengatakan harga sembako naik berarti ngefek buat dia. Ada efeknya, tapi buat IHSG nggak ada. Benar, ini harusnya kita sepakat. Selalu bilang market nggak akan crash, terus kapan crashnya? Apa dong efek buat IHSG? Coba jelasin. Ya nggak ada. Efek buat IHSG itu kalau bandar semua keluar, itu IHSG akan crash. Kalau bandar semua masuk, IHSG akan naik. Itu IHSG. Jangan FOMO Pak Arga. Ingat ini cuma pesta resesi, mau makan korban retail lagi. Ya saya nggak FOMO. Saya nggak ini, saya tenang-tenang aja sih. Nggak langsung panik beli dan lain. OOT Pak, apakah ada buku rekomendasi belajar bandarmologi atau analisa transaksi? Kalau Anda tanya apakah saya nulis? Enggak. Ada, walaupun setahu saya yang ngajarin bandarmologi itu at least 5 tahun pertama itu cuman saya. Setelah itu ada beberapa alumni yang ini dan lain-lain yang coba belajar dari kami untuk bahas bandarmologi. Tapi kalau kami yang nulis nggak ada. Kalau yang lain nulis, ya ada beberapa buku yang judulnya bandarmologi tapi banyak kan bahas teknikal. Apakah benar MI 2022 akan kemungkinan big crash? Ya itu juga bukan saya yang mengatakan ya. Saya lebih percaya kalau asing jualan terus, ini yang saya bahas di market outlook lagi semester. Kalau asing jualan terus, IHSG turun pelan-pelan bisa selama 3-4 bulan ke depan. Kalau asing jualan terus. Saya nggak percaya akan ada market crash, kejatuhan cepat dalam waktu singkat. Saya nggak pernah percaya itu. Kalau bandar pulang kampung semua, mungkin ini ya. Kalau ditanya, kalau bandar pulang kampung semua market akan crash, pasti. Itu 100%. Kalau semua investor asing di Indonesia memutuskan untuk keluar dari bursa kita, market akan crash dan crash yang sangat-sangat mengerikan. Itu pasti. Kayak gitu. Cuman satu hal yang Anda harus ngerti, bahwa bursa saham itu bukan teori ekonomi yang simpel. Bukan kecap-kecapan. Maksudnya apa? Kalau asing keluar, harus ada yang masuk. Jadi nggak bisa seenaknya aja, kayak turis di Bali gitu. Apakah turis akan pulang? Ya bebas, dia tinggal pakai pesawat pulang. Itu kalau turis. Dan asing ya sesederhana itu. Asing mau keluar boleh, tapi dia harus mancing dana lokal buat masuk. Itu yang susah. Jadi itu bukan satu pihak, bursa saham itu selalu dua pihak. Bukan kayak liburan. Apakah asing tiba-tiba mau malas liburan? Ya bebas, terserah lu. Kalau dia mau pulang liburan, dia tinggal pulang. Gak suka pulang, selesai.
Enggak, dia nggak harus mancing. Tapi kalau orang asing pulang dari Bali, uh, kalau ada bule pulang dari Bali di waktu yang sama, bule itu harus mencari orang Bali di luar negeri yang mau balik ke Bali. Jadi switch, nggak perlu kayak gitu kan. Kalau perlu kayak gitu, bulenya juga mikir-mikir, orang Bali mana ya? Gimana caranya gue menarik orang Bali biar balik ke Bali supaya gue bisa pulang. Itu yang harus terjadi di bursa saham. Kalau asing keluar, lokal harus masuk. Definisi asing keluar adalah lokal masuk. Jadi dua-duanya harus terjadi. Itu yang buat susah. Itu yang buat saya nggak percaya market akan crash karena saya lihat bursa saham IHSG udah dimasukin asing dalam jumlah sangat besar dan lokalnya sepi. Asing boleh pengen banget keluar, boleh. Tapi kalau lokalnya nggak pengen masuk, dia nggak bisa keluar. Itu fakta. Makanya mungkin lokal ditutup, biar mungkin matanya ditutup biar lebih mudah keluar. Tapi tetap aja susah kalau lokalnya lebih milih liburan, lebih milih buat sekolah anak, lebih sibuk belanja, lebih sibuk kerja di kantor daripada beli saham, ya lo asingnya akan lebih susah buat keluar. Makanya di markup. Seperti itu. Kalau dana kampanye sudah diamankan, boleh crash. Ya ini pendapat sih, ya itu juga ya prediksi ya, cuma ya pertama kita nggak tahu dana kampanye kembali lagi ke market outlook karena ini lagi bahas masa depan IHSG. Kembali lagi saya pun mengatakan salah satu saham-saham yang Anda bisa perhatikan adalah saham-saham yang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik karena kampanye sudah dekat. Gitu. Mulai tahun depan itu udah akan sibuk banget kampanye dan kampanye itu butuh dana cash yang dipakai buat beli kaos, pakai buat bayar venue dan lain-lain, buat beli bendera, itu butuh cash. Cash itu harus didapat dari satu tempat. Dan banyak pelaku pasar ini ekonomi kebetulan punya saham. Jadi itu memang kepentingan yang saya perhatikan dan puji Tuhan minggu ini, seminggu setelah itu ada saham politisi yang digoreng luar biasa pakai rencana-rencana menarik gitu yang nggak harus direalisasikan tapi ya dia bisa dapat keuntungan. Analisa Unilever bang, markdown-nya sadis. Nah, cuma itu analisa saya kebetulan ada bahas juga di Telegram, Anda yang mau follow nanti bisa follow. Ada bahas memang markdown-nya sadis, ya cuma itu aja sih. Saya nggak ngelihat ada bahaya, ada yang sesuatu yang menakutkan, ada profit taking asing di atas, di harga atas yang buat sahamnya berpotensi turun, ya markdown-nya sadis. Bagi yang berani itu bisa jadi opportunity, bagi yang takut semakin sadis ya tinggalin aja. Cuma ya kalau bilang apakah ada profit taking besar, nggak ada. Profit taking bandar ya, jadi bandar jualan di harga atas ke retail itu nggak terjadi dalam penurunan 2-3 hari terakhir. Bang, coba bahas saham luar sekali. Saham luar maksudnya Google dan lain-lain ya. Ya apa bedanya saya sama komentator saham kalau bahas itu. Kalau saya bahas Google bilang wah search engine-nya cepet, warnanya bagus, ekosistemnya besar segala macam kayak gitu, diakhiri dengan mudah-mudahan harga sahamnya dinaikin sama bandarnya. Itu aja. Kalau Netflix penggunanya turun, filmnya agak ngebosenin dan lain-lain, mudah-mudahan harganya pas murah nanti naik lagi kalau ada filmnya bagus. Semoga direstui bandar. Kayak gitu aja sih. Nggak mendalam menurut saya pembahasan kayak gitu. Cuma seru-seruan ngubungin cocokmologi aja. Setelah 2 tahun saya amati, akhirnya saya percaya kalau di bursa saham bandar menguasai dan mengatur semua. Setuju. Pertanyaan saya, apakah sekarang ini cuma trader ahli dan bandar saja yang bisa profit dalam jangka panjang? Apakah tidak ada harapan lagi bagi investor sibuk jangka panjang, pengguna value investing? Apakah tidak ada harapan lagi buat investor sibuk jangka panjang, pengguna value investing? Fokus menabur sekarang, simpan bertahun-tahun sampai bertumbuh dan berbuah di masa depan. Ya saya pribadi berharap bahwa investor sibuk jangka panjang
Saya berharap dan percaya bahwa investor sibuk, investor jangka panjang, maksudnya nggak ada ngamatin terus, tiap hari ngamatin asing, ngamatin bandar, saya percaya mereka masih bisa untung, bisa jangka panjang. Tapi kalau value investing ya sudah terbukti juga sih gitu. Anda boleh nunggu saham busuk, Anda boleh nunggu saham under value, lebih banyak saham busuk yang digoreng lebih cepat dan naik lebih tinggi daripada saham yang sesuai dengan value investing teori yang dipakai Warren Buffett waktu bujangan dulu. Yes, itu sudah terbukti. Bisa diadu fakta di itu saham-saham terbaik yang naik paling banyak itu umumnya saham-saham dengan kinerjanya kinerjanya dipertanyakan, keberadaannya dipertanyakan, bahkan pernya bisa sampai 200, 300, PBV-nya bisa sampai 20. Jadi bukan yang PBV-nya 0,3 yang naik ke 1, tapi PBV-nya 10 naik ke 20. Jadi udah nggak sesuai sama teori value investing. Itu saya ya bisa katakan jadi panjang, yes. Anda bisa buat strategi, buat simpan. Saya berkali-kali bilang salah satu contoh investasi jangka panjang yang bisa Anda lakukan, beli saham Bumi kalau gocap karena saya percaya akan digoreng. Saya percaya juga akan balik ke gocap lagi, saya percaya, tapi kalau gocap beli nanti akan digoreng. Itu lebih menarik daripada setengah mati ngamatin saham-saham value investing. Itu lebih menguntungkan lebih. Walaupun Bumi equity-nya negatif, rugi terus, gak usah peduli kecap-kecap itu. Karena bandarnya committed. Ada juga saham friend yang selalu akan ada rumor, ada berita, ada akuisisi, ada rencana akan itu harganya digoreng, retail masuk dibanting lagi. Pas di bawah beli. Itu pun strategi jangka panjang yang bisa digunakan. Tapi kalau value investing, beli perusahaan bagus nanti tumbuh dan lain-lain, 2 tahun lalu di awal-awal podcast saya mengatakan bahwa the next value investing is venture capital. Beli perusahaan startup ketika masih baru, ketika masih dalam tahap pertumbuhan, dan harganya bisa naik puluhan kali lipat. Ratusan kali lipat, ribuan kali lipat. Itu ide Warren Buffett waktu bujangan dulu. Itu ide awal value investing. Metodenya harus dirubah. Warren Buffett pun nggak beli lagi perusahaan gitu sekarang. Warren Buffett beli startup yang rugi sejak berdiri sampai sekarang rugi, tapi dia beli startupnya sebelum IPO. Seperti itu. Itu juga yang saya lakukan, makanya saya jadi investor startup karena saya pengen nyimpen, nggak harus ngamatin bandarnya, nanti naik puluhan kali. Dan terbukti kalau bagi saya nggak bisa bilang buat investor semua startup, bagi saya investasi saya di startup itu melonjak luar biasa tinggi. Walaupun belum IPO. Tapi ya curhat aja, ternyata startup juga ada bandarnya lagi yang mau nendang saya. Kayak gitu. Ya serulah kayak gitu. Cuma ya itu aja. Jadi itu menurut saya ya walaupun ya memang kesempatan itu belum dibuka buat retail. Jadi Anda harus canvassing, cari startup yang bagus. Kalau Anda bukan VC seperti saya, harus nyari bergaul sama orang-orang startup dan lain-lain. Makanya saya sampai itu bergaul dengan orang startup, sampai saya sering ke BSD atau coba buka koneksi di Jakarta dan lain-lain untuk tujuannya itu. Supaya saya bisa jadi cari startup menarik, karena menurut saya value investing seperti itu sekarang. Invest, karena bagi saya invest perusahaan yang punya masa depan bagus di harga yang ya kalau pakai rasio keuangan harga yang sangat mahal sih kayak gitu, tapi tetap bisa growth dan intinya bisa ditanam sekarang, menabur sekarang, simpan bertahun-tahun dan bertumbuh di masa depan. Kalau saya lihat kenaikan persentasi investasi saya di startup 1 tahun terakhir itu lebih besar di startup daripada di saham. Kayak gitu. Tapi ya kalau mau beli lagi ya nggak bisa semudah itu. Kalau mau beli tambah saham yang sama pun udah bersaing sama visi-visi mengerikan sekarang. Konglomerat. Oke. Secara umum naik turunnya saham dipengaruhi kinerja laba, kondisi makroekonomi. Kalau kondisi makroekonomi bagus, juga laporan keuangannya menyatakan laba baik, maka sahamnya juga baik. Para bandar juga mengekor data tersebut. Intinya bandar membaca makroekonomi, laporan keuangan dan lain-lain, terus bandar mengekor data tersebut. Intinya bandar juga baca laporan keuangan. Ya bandar boleh baca.
Jadi musim laporan keuangan kuartal 2, bagaimana Bandar Mogi membaca laporan keuangan? Apakah dilewatkan begitu saja, nggak perlu dibaca? Kalau mau dibaca, fatal. Kalau nggak perlu dibaca, fatal kesalahannya baca. Salah ini ya, Anda boleh baca, saya juga bisa baca gitu. Abis buat podcast ini saya bisa baca laporan keuangan, tapi itu nggak akan membuat harga saham saya naik. Kayak gitu. Anda pun boleh baca, semua yang ini bisa. Kalau saya kasih tugas, abis hari ini baca laporan keuangan saham-saham yang Anda miliki, silakan baca. Itu nggak membuat harga Senin naik, karena yang memutuskan kembali Bandar, dan Bandar pun boleh baca. Tapi setelah baca, Bandar boleh mutusin, wah ini laporan keuangannya bagus nih, gue profit taking turun harganya. Kayak gitu. Wah ini Bandar perusahaannya jelek, gue goreng naik harganya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pak Hadi Purnomo, saham batubara naik naik adalah hal yang wajar karena batubara harga melambung disebabkan kebutuhan meningkat, apalagi sebentar lagi bulan Desember. Tentunya Eropa akan mengalami musim dingin yang butuh batubara dan gas yang sangat banyak, dan berdampak pada kebutuhan batubara dan gas meningkat, juga melibatkan saham perkapalan juga akan naik. Jadi apabila invest batubara di saham batubara dan perkapalan akan naik ya, mungkin ini keputus, sorry. Saya udah bahas, ada video terakhir saya bahas tentang saham batubara, saya udah bahas saham batubara, jadi nggak usah saya bahas ulang, tapi saya bahas ini aja ya, view saya kayak gitu. Saya bahas bahwa ini prinsip kalau nanti musim ini, jadi ada yang benar, ada yang harapan, ilusi atau kecap di ini kayak gitu. Dan saya nggak menyalahkan Bapak Hadi ini, karena saya tahu orang di luaran sana terlalu banyak bahas kecap kalau lagi ngomongin saham. Jadi yang benar adalah di Eropa bulan Desember musim dingin, betul. Desember, Januari, Februari itu sangat dingin di Eropa, betul. Itu fakta. Musim dingin dan butuh batu bara yang sangat banyak dan berdampak pada kebutuhan batu bara. Itu juga betul. Jadi kalau musim dingin rumah-rumah di Eropa butuh pemanas. Pemanas itu menggunakan listriknya menggunakan batu bara atau gas, itu juga betul. Tapi kalau mengatakan harga batu bara akan melambung karena itu salah. Karena kembali lagi harga batu bara ada bandarnya, dan bandar mah bebas. Saya tunjukkan buktinya. Jadi ini awal tahun atau akhir tahun. Jadi kan dibilang dingin itu mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Itu bisa kita asumsikan harga kebutuhan batu bara, kebutuhan listrik di Eropa akan meningkat. Ini grafik harga batu bara periode itu. Di tahun 2019, kita ambil 4 tahun terakhir aja, harga batu bara turun pada periode itu. Di tahun 2020 harga batu bara turun pada periode itu. Periode akhir tahun dan awal tahun 2020. Di 2021 naik pada periode itu, tapi setelah periode itu naik lebih gila. Di sini. Di tahun 2022 pada periode dingin itu harga batu bara turun, naik lebih gila ketika musim panas. Sekarang harga batu bara lagi gila, lagi naik di harga $400. Kalau Anda baca berita di Eropa sekarang panasnya luar binasa di Eropa. Jadi nggak ada hubungannya. Ini permainan bandar juga, bandar batu bara itu juga yang saya bahas di Market Outlook. Nggak ada hubungannya. Cuma bisa dihubung-hubungkan. Kalau kebetulan harga di bulan November, di bulan Oktober harga saham batu bara naik, komentator saham kenapa naik? Dia bilang kan mau musim dingin. Kalau musim dingin kan penggunaan batu bara naik. Penggunaan gas naik, kan kedinginan kalau itu. Kayak gitu, jadi itu kecapnya. Dia nggak nunjukin grafik ini. Toh tanpa nunjukin, oh iya ya masuk akal. Berarti benar dong harga saham batu bara naik. Selesai itu gasnya. Dia udah pulang.
Dia nggak harus nunjukin grafik ini. Walaupun secara, jadi banyak sekali kecap-kecap seperti inflasi, suku bunga itu yang nggak terbukti kalau pakai fakta, kalau pakai data. Tapi masuk akal. Menggabungkan dua kejadian seakan-akan berhubungan. Sama saya bilang, saya menggabungkan bahwa ini apa? Menggabungkan kalau di luar nggak hujan, IHSG akan naik. Terus buktinya mana? Buktinya minggu ini IHSG di Bandung nggak hujan, minggu ini IHSG naik. 2 minggu ini di Bandung nggak hujan, IHSG naik. Seakan-akan ada buktinya, tapi nggak ada logikanya dan sebenarnya bukan karena itu. Kayak gitu. Jadi sering dihubung-hubungin gitu, dipas-pasin aja. Saya ngepas-pasin kemarau di Bandung sama IHSG naik. Mungkin di Maluku sana hujan kayak gitu. Saya nggak mau tahu. Bener kok kalau versi saya kayak gitu. Lanjut. Udah 45 menit. Saya kebut aja. Ini udah banyak kan pertanyaan. Pak, untuk pembahasan tele akan dipending sampai kapan? Aduh, saya udah janji ya. Apakah ada seseorang bandar yang tidak memberi izin untuk dibahas? No comment. Dan untuk bumi cukup menarik. Apakah ada dibahas kembali? Kalau bumi pasti saya nggak akan bahas. At least bulan Agustus saya nggak akan bahas tentang pergerakan bandarnya, itu pasti. Kami cukup mention beberapa kali di Telegram sejak awal-awal kenaikan kami sudah mention. Tapi kalau pembahasan mendalam kayak waktu perang bandar dulu saya nggak akan bahas lagi. Kalau tele saya udah janji saya bahas sedikit. Jadi ini tele harganya gocap. Kita buka grafik aja deh. Tele. Nah ini tele waktu ini panjang lah ceritanya, sempat dipom-pom influencer di awal-awal pandemik, harga sahamnya digoreng, retail masuk, udah itu pas retail masuk influencernya guyur banyak, udah itu suspend, udah itu harganya jatuh sebentar, udah itu langsung disuspend dan disuspend terus, sekarang buka suspend dari 120 diturunkan ke gocap, turun kayak gini. Itu ini. Terus analisa apa yang saya bisa share? Ya paling kita lihat. Pertama, kalau Anda menganalisa saham gocap itu, jadi ada informasi juga yang penting dari tele adalah, kalau nggak salah itu alasan saya menjawab waktu itu menjanjikan di podcast, sampai saat ini masih banyak pemegang saham. Jadi ini kondisi yang kurang ideal, yang kurang wajar terjadi bursa. Biasanya itu saham gocap, saham disuspend, jatuh itu udah di retail semua. Barangnya udah di retail semua, udah. Jadi ya kalau gitu ya tinggal tunggu daily listing. Tapi ini kenyataannya PT Pins Indonesia ini kalau nggak salah Telkom ya. Telkom masih punya 24%, 175 juta ini waktu 2 bulan lalu sih. Atau sebulan lalu saya ambil datanya, saya belum pastiin sekarang. Cuma ya nggak akan beda jauh lah karena harga sahamnya gocap. Esa Utama itu masih punya 6, jadi intinya masih banyak saham yang belum dijual ke retail. Jadi intinya kalau saham ini dia listing, cabut, hilang semua, jadi nol uang mereka ini. Kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu kebutuhan fundamental. Yang hakiki kalau bahasa orang jadulnya, yang apa ya? Yang benar, yang exact, yang tepat itu fundamental, bahwa kalau perusahaan bangkrut, nggak bisa bayar hutang, harga sahamnya disuspend dan nggak bisa dijual oleh bandar, itu benar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kebangkrutan adalah analisa perusahaan akan bangkrut dalam waktu dekat atau enggak adalah mungkin analisa fundamental paling penting di bursa saham, karena bandar juga nggak bisa ngegoreng kalau nggak bisa bayar utang. Kalau bangkrut kayak gitu. Di bursa kita belum boleh perusahaan bangkrut digoreng. Yang udah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan belum boleh. Kayak gitu. Jadi perusahaan rugi terus, equity negatif masih boleh. Jadi intinya adalah masih banyak kepentingan di saham tele, sekarang harga sahamnya gocap. Kalau orang-orang ini mau keluar, mau jual lagi ke retail, harga sahamnya harus dibangkitkan dari gocap. Itu fakta lain.
Jadi sebenarnya kalau Anda punya bocoran, punya kenalan di Telkom dan lain-lain, tanya apa kabarnya, gimana ininya, Anda ikutin newsnya segala macam, karena ada banyak kepentingan. Kalaupun memang saham ini nanti mau delisting, mau dibubarkan, tentunya banyak pihak yang pengen keluar dulu. Itu analisa jangka panjangnya. Kalau kita lihat broker summary-nya misalnya, ya, jadi kita analisa pas harga sahamnya gocap aja, mulai gocap tanggal 24 Juni di gocap, kita lihat bandarnya ngapain sampai 29 Juli. Tele kita lihat kalau retail sudah mulai cut loss dan ada yang aktif melakukan pembelian, tentu itu indikasi yang bagus. Dan Anda kalau memang risk ininya suka mengambil resiko seperti ini, tentu akan baik. Cuma ya faktanya kalau Anda lihat yang jual MG, DR, MKE, SCP, GR, yang beli masih banyakkan retail. Ada YP, ada CC, ada PD, NI, ada KK, ada XC, ada AT, broker-broker yang banyak dipakai retail. Jadi saya percaya saham ini bisa bangkit lagi, tapi ya ada baiknya retailnya cut loss dulu. Nah gitu ya, mudah-mudahan retail ini diuntungkan. Ada salah satu pemegang saham besar yang punya modal tadi milih, ya gue goreng dulu deh kayak gitu, gue nyiapin modal 100M supaya gue bisa keluar, atau 200M, ya harga sahamnya bisa cenderung naik karena transaksinya sih masih relatif rendah ya. Tadi pun walaupun retail beli, kita lihat retail beli ya cuman YP aja cuman beli dari gocap cuman 267 juta, PD cuma 40 juta, NI 36 juta. Tapi sebagus-bagusnya retail beli, lebih bagus retail cut loss kalau Anda mau berharapnya. Tapi artinya ini saham akan bangkit. Kalau pemegang saham besar ini, anggaplah dengan asumsi perusahaannya ya kedepannya akan tutup gitu. Kalau pemegang saham besar ini pengen keluar, butuh modal, akan digoreng. Salah satu saham yang bisnis taksi juga beberapa tahun lalu kayak gitu. Jadi harga sahamnya gocap, dia mau tutup kayak gitu, bisnisnya udah berhenti, pas gocap harga sahamnya digoreng dulu ke 120, dibilang mau diakuisisi perusahaan startup kayak gitu, retail percaya diguyur, pas retail percaya harga sahamnya digoreng, bandarnya jualan banyak, udah itu turun, suspend, sekarang gocap lagi. Kayak gitu. Oke, saya akhiri dulu aja. Ya sudah deh ya. Ya udah, sampai sini dulu aja. Mungkin nanti saya simpan lagi pertanyaannya buat podcast selanjutnya. Oke? Oke, bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan masukkan di kolom pertanyaan. Mau komentar, ada yang nggak setuju dan lain, silakan dimasukkan di kolom pertanyaan. Nanti akan saya jawab pada podcast selanjutnya. Oke, happy weekend buat rekan-rekan. See you next time.